untuk tujuan pembelajarannya ini apa saja Ustazah? Tujuannya itu yang sudah campuran adalah untuk merencanakan dan melakukan pendidikan terkait faktor-faktor yang menentukan atau mengalami perpisahan Belajar selalu diberi. Kemudian Ustazah Puri kaitannya dengan tadi ya, apa yang akan disampaikan oleh Ustazah Puri itu pasti ada area pengembangan yang tidak dicapai itu apa? Jadi pada sumber campuran yang akan diketahui itu pada pendidikan diferensiasi adalah supaya anak itu mempunyai pemahaman yang bermakna terhadap apa yang sudah mereka pelajari di teorinya, termasuk di bab ini unsur senyawa dan campuran. Karena campuran itu berbagai macam jenisnya dan banyak variasinya, untuk memudahkan siswa dalam memiliki pemahaman dalam kehidupan sehari-hari, makanya saya memberikan pembelajaran melalui praktikum supaya anak bisa terlibat langsung, karena pada pembelajaran diferensiasi harus berpusat pada siswa atau pada guru. Jadi sudah lebih modern ya. Baik. Kemudian strategi yang dipersiapkan kaitannya dengan materi ini nanti apa biar anak-anak itu fun dan lain sebagainya. Untuk strateginya, anak-anak itu praktikumnya dibebaskan untuk memilih bahan-bahan yang mudah didapatkan dari konsep pembuatan es, karena anak-anak itu kan suka ya kalau misalnya membuat makanan. Jadi dari situ anak-anak bisa mendapatkan pengalaman yang bermakna. Terus yang selanjutnya yaitu anak-anak itu kelompoknya juga diberikan yang cukup anggotanya, yaitu 5 sampai 6, supaya anak-anak itu punya kerja yang efektif dalam waktu yang singkat. Jadi kalau kelompoknya sesuai dengan yang dikerjakan, harusnya bisa lebih cepat selesai. Terus selanjutnya menyajikan sebuah praktikum yang bisa untuk mereka sekaligus refleksi, karena kan biasanya fisika itu sulit ya, tapi karena anak-anak juga butuh refleksi ya kan, agar anak-anak semangat belajarnya. Terus ada, makanya sekali-kali praktikumnya juga terus, tetapi juga memberikan praktikum yang menarik seperti pembuatan makanan, yaitu kebetulan materinya juga pas di campuran, ada es buah, salad, es teler juga ada dan lain sebagainya. Jadi anak-anak lebih happy karena mereka menemukan makanan-makanan berbeda di hari kan. Keren sekali ya Ustazah ya. Iya, Ustazah. Oke. Luar biasa ya, jadi bagaimana Ustazah Puri mencoba untuk membuat pembelajaran yang berpusat pada murid itu sehingga anak-anak itu menyukai pelajaran tersebut dan tidak merasa bosan ya Ustazah ya. Ustazah, terima kasih atas observasi yang kali ini dilakukan. Mohon maaf ya telah mengganggu waktunya. Terima kasih sekali. Nanti saya boleh masuk kelas ya Ustazah ya. Ya, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Hari ini siapa yang nggak masuk? Halila aja. Ada siapa lagi? Sudah. Kenapa Halila sakit? Kita doakan dulu ya teman kita Mbak Halila, semoga lekas sehat dan bisa bergabung lagi di kelas bersama kita untuk belajar gitu ya. Untuk hari ini kita melanjutkan materi yang lalu, yaitu bab 5 unsur senyawa dan campuran. Tetapi sebelum kita masuk ke materi, supaya kita lebih semangat ya, karena ini kan jam terakhir ya, 2 jam terakhir. Jadi kemungkinan ada yang sudah letih lesu ya kan. Jadi silakan kita berdiri dulu ya, kita nyanyi lagu yang biasanya kita nyanyikan ya.
Nah, silakan berdiri dulu. Jangan lupa semuanya bisa nyanyi dulu ya. Yuk langsung menempatkan diri yang baru masuk. Oke, kita mulai sekarang ya. Saya nyanyikan dulu. Siswa kelas 8 apa kabarnya? Baik, Siapkah kalian untuk belajar? siap, Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 8 semua hebat. hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik, Siapkah ajari kami semua? siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Oke, sekali lagi ya, sekali lagi. Jangan lupa yang lebih keras ya, karena ini 2 jam terakhir pasti udah sampai banget ya seharian belajar. Kita ulangi sekali lagi. Siswa kelas 8 apa kabarnya? Baik, Siapkah kalian untuk belajar? siap, Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 8 semua hebat. hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik, Siapkah ajari kami semua? siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Oke, luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk semuanya. Nah, kita lanjut ya ke pertemuan lalu. Kita sudah belajar terkait campuran, ya kan? Ustazah review sedikit sebelum kita ke praktikum. Sebelum kita ke praktikum, kita melanjutkan materi yang lalu bab campuran ya, sebabnya campuran. Campuran itu sebenarnya ada 4 jenisnya, ya kan? Campuran itu penggabungan dari 2 zat murni, tetapi tidak membentuk zat baru. Tidak ada reaksi kimia di campuran. Nah, sebelum ke praktikum, Ustazah review terkait 4 jenis campuran. Ada apa aja? Yang pertama, campuran. Campuran apa, Mbak Salia? Campuran itu ada campuran homogen, yang itu, yang kemarin. Campuran kan ada 4 ya, ada homogen, terus ada apa lagi? Heterogen, terus koloid sama suspensi. Nah, nanti kalian akan mempraktikum terkait campuran heterogen. Nanti kalian bisa melihat ya bagaimana proses pencampuran dari penggabungan 2 zat murni yang tidak terjadi reaksi kimia. Jadi kalau campuran itu misalnya kalian membuat apa? Misalnya es buah ya, nanti kalian bisa melihat karena campuran itu ada 2 jenisnya yang akan kita pelajari hari ini, yaitu yang campuran heterogen. Dimana kalau heterogen itu masih bisa dibedakan ya, campuran yang masih bisa dibedakan antara komponen penyusunnya. Misalnya salad buah, coba kalau kalian lihat saus saladnya dengan buahnya masih kalian bisa bedakan kan? Nggak mencampur kan? Tapi kalau campuran homogen itu campuran dimana kita sudah tidak bisa membedakan lagi mana misalnya teh manis, mana gulanya, mana airnya, jadi sudah bercampur merata gitu ya, itu namanya homogen. Homogen yang sudah tidak bisa dibedakan lagi, tapi kalau heterogen yang masih bisa dibedakan lagi. Nah, terus yang ketiga itu namanya suspensi. Suspensi itu adalah jenis campuran yang dia itu sifatnya heterogen, jadi masih bisa menggunakan penyaringan biasa. Contohnya air kopi. Coba kalau kalian minum kopi, apa yang kalian rasakan? Pasti ada ampasnya kan? Ada ampasnya. Nah, butiran-butiran itu yang disebut dengan suspensi gitu. Terus ada yang terakhir itu jenisnya koloid. Kalau koloid itu adalah campuran yang dia itu bisa bersifat homogen, bisa bersifat heterogen. Bersifat homogen kalau dilihat menggunakan mikroskop yang biasa. Kalau heterogen itu butuh menggunakan mikroskop yang ultra, gitu ya. Nanti bisa dipelajari lagi terkait teori yang sudah kita pelajari. Nah, untuk hari ini kita melanjutkan ke praktikum.
Tadi praktikumnya terkait campuran apa yang kita coba? Praktikum Mbak Alma apa? Iya, campuran heterogen gitu ya. Nah, ini sudah tayangkan LKPD-nya. Jadi nanti ada 2 jenis penilaian. Yang pertama, petunjuk praktikumnya ya. Untuk kelompoknya dibagi menjadi 6. Dari 5 sampai 6 siswa ya per kelompok supaya lebih efektif dengan keterbatasan waktu. Terus yang kedua, siswa diperbolehkan memilih hasil produk praktikum yang berbeda-beda. Setiap kelompok beda ya. Ada yang buat es buah, es campur, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, nah untuk materi ini kita menerapkan bab unsur, senyawa, dan campuran dalam kehidupan. Yuk, tadi yang kalian dapatkan apa aja? Proses campuran ya, bagaimana pencampuran itu kita melihat ada proses heterogen di mana masih terdapat ini misalnya di es buah. Es buah itu kita masih bisa melihat ya mana buahnya, mana airnya. Nah, itu yang disebut dengan heterogen. Kenapa? Masih bisa dibedakan antara komponen penyusunnya, gitu ya. Coba, kalau yang ini adalah apa nih? Salad ya, salad tapi mirip sop buah dikit. Ya, nah ini juga masih kelihatan komponen penyusunnya. Misalnya ini ada kejunya, ada jeruk, ada yang lainnya itu masih terlihat jelas. Kalau sudah tercampur, itu yang disebut dengan homogen. Misalnya kalau kalian tadi melarutkan air dengan santan, kan semuanya jadi air santan kan? Nah itu bisa disebut dengan homogen. Tapi kalau udah jadi es buah, es campur, salad, es telen itu yang disebut dengan campuran heterogen. Karena apa? Masih bisa dibedakan antara komponen penyusunnya. Gitu ya. Nanti kita bisa review lagi di rumah terkait materi campuran dan semoga dari pembelajaran di praktikum kali ini kalian bisa lebih memahami konsep campuran dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Kita akhiri. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Oke, sudah harap semoga di pertemuan berikutnya lebih bisa ya untuk memahami apa itu konsep dari unsur, senyawa, dan campuran. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah Furi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa dan bahagia tentunya Ustazah. Baik, terima kasih Ustazah untuk waktunya ya. Kemarin itu saya sudah meminta waktunya Ustazah Furi untuk pra observasi, kemudian saya masuk kelas, alhamdulillah sudah terima dengan baik. Pada hari ini jadi saya meminta waktunya Ustazah Furi untuk saya tanya-tanya gitu ya kaitannya dengan yang sudah dilakukan Ustazah Furi kemarin. Nah, tujuan hari ini sebenarnya saya untuk ingin mengetahui lebih lanjut lagi dari apa yang sudah Ustazah Furi lakukan kemarin ya ketika mengajar di kelas Ustazah Furi itu sendiri. Kemudian gimana Ustazah Furi, siap ya? Insyaallah. Baik, Ustazah Furi, kalau kemarin kan ketika tepatnya 1 pekan yang lalu ya, hari Selasa ya, waktu itu saya mengobservasi di kelasnya Ustazah Furi. Nah, dari tujuan pembelajaran yang Ustazah Furi sampaikan itu ya, salah satunya adalah peserta didik melakukan analisis keterkaitan beberapa unsur, senyawa, dan campuran, kemudian mampu merencanakan dan melakukan penyelidikan tentang campuran dalam kehidupan sehari-hari dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemisahan campuran. Nah, ini yang saya tanyakan ini dari tujuan pembelajaran yang tertera di modul ajar yang sudah Ustazah Furi tulis, kemudian Ustazah tuangkan di dalam kemarin
pembelajaran itu seperti apa? Apakah sudah sesuai atau masih ada yang harus diperbaiki? Ya, untuk beberapa kali dalam kelas yang berbeda, Ya, itu saya menganalisis juga ya Ustazah. kelas yang berbeda ya. Ya, Kelas kebetulan yang kemarin itu berbeda. kelas 8G, 8G iya. Putri ya. Iya. Saya akan memberikan pembelajaran berdiferensiasi, Iya. memberikan kebebasan berpikir kepada anak-anak Iya. supaya anak-anak itu bisa menuangkan idenya, kreativitasnya dan inovasinya melalui pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Dari yang saya amati 4 kelas yang Iya. sudah dilakukan itu tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Iya, iya. Yang kemarin diobservasi sama Ustazah Rusmi terkait tujuan yang kedua, yaitu terkait praktikumnya ya. Praktikumnya. Praktikum anak-anak pada materi unsur senyawa dan campuran. Iya. Nah, tujuan itu supaya anak-anak atau peserta didik itu Iya. terlibat langsung dalam Iya. pembelajaran supaya anak-anak memiliki pemahaman yang bermakna. Karena Iya. ketika anak-anak terlibat langsung, itu anak-anak akan lebih mudah untuk memahami dan lebih mudah menangkap konsepnya kayak gitu. Insya Allah sudah tercapai untuk tujuan pembelajarannya. Ya, jadi anak-anak selain kemarin kan tahu tentang praktek campuran itu, berarti ketika mereka dihadapkan pada model campuran yang lain itu insya Allah sudah tahu ya, Ustazah ya. Karena sebelum saya memberikan praktikum ke anak-anak, saya kan demonstrasi dulu. Jadi saya membawakan alat peraga sederhana berupa demonstrasi campuran, yaitu saya membawa air dengan teh. Air dengan teh. Jadi saya membawa air panas dan teh, kemudian saya juga membawa air dengan pasir. Itu sebelum Ustazah Rusmi masuk di pembelajaran sebelumnya, itu supaya anak-anak mengenal konsepnya dulu sebelum mereka terlibat langsung. Jadi ada awalannya sebelum mereka melakukan praktikum kayak gitu. Jadi ketika anak-anak melakukan, insya Allah anak-anak sudah punya bekal dulu, dan insya Allah bisa memberikan pemahaman yang lebih kepada anak-anak, apalagi karena anak-anak terlibat langsung. Iya. Terkait tadi ya, waktu Ustazah Furi kan saya lihat kemarin juga alhamdulillah sudah berdiferensiasi ya. Nah ini sejauh ini ketika Ustazah Furi melakukan, kan tidak hanya di campuran saja ya Ustazah ya. Yang dari ketika kemarin waktu pembelajaran campuran itu pembentukannya bagaimana ketika Ustazah Furi menentukan kelompok ini, harus memilih ini dan seterusnya itu? Untuk pembagian kelompoknya saya membagi menjadi 6. Menjadi 6 kelompok yang itu di awal pembelajaran saya memberikan post test. Oh, ada post testnya. Ada post testnya. Sebelum saya memberikan grade kepada anak-anak. Untuk anak-anak yang grade-nya atas, yang high itu, anak-anaknya itu saya berikan tugas yang lebih sedikit sulit. Misalnya mereka membuat campuran dengan kriteria tertentu. Terus nanti untuk grade yang di tengah, medium, itu anak-anak bisa lebih mudah daripada grade yang pertama. Untuk pembagian kelompok yang ketiga itu nanti yang sederhana, itu bisa dengan campuran homogen yang lebih mudah diaplikasikan. Tapi untuk level-level yang atas, yang anak-anak punya kemampuan lebih, itu saya membaginya menjadi 2 kelompok, itu menerapkan campuran heterogen. Dan kebetulan kemarin di 8G, mohon maaf ya, di 8G itu anak-anaknya itu memiliki grade yang atas. Jadi anak-anaknya bisa menerapkan materi campuran heterogen. Gitu. Tapi untuk setiap kelompoknya, setiap semua kelas itu saya bagi menjadi 6 dan itu kriterianya berdasarkan post test. Oke. Berarti apa yang sudah dilakukan Ustazah Furi dalam pembelajaran ini ketika anak menghasilkan produk salah satunya itu sudah membagi kelompok tadi berdasarkan bakat minat tadi ya. Iya. Terus selama ini anak-anak menyikapinya bagaimana tentang pengelompokan yang sesuai dengan bakat minat itu tadi? Pengelompokannya kan tidak terang-terangan disampaikan ya. Jadi anak-anak ya tidak ada yang protes. Semua welcome ya. Iya, semuanya welcome.